Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan konversi dari bilangan biner ke bilangan heksadesimal pada bahasa pemrograman Pascal. Baik, pertama-tama dapat dilihat terlebih dahulu caranya, yaitu user dapat menginputkan bilangan biner, yang mana bilangan binernya ini harus dapat dibagi dengan 4. Jika tidak dapat dibagi dengan 4, maka tambahkan angka 0 atau karakter 0 di bagian depannya. Setelah dikonversi atau dibagi menjadi 4, maka dapat dikonversi satu-satu dari pembagiannya ini, yaitu sesuai dengan aturan konversi di bilangan heksadesimal, yang mana dari bilangan 9 sampai bilangan 15 itu diubah menjadi karakter alfabet A sampai dengan F ya. Oke, langsung saja kita ke cara pemrogramannya. Baik, pertama-tama saya akan membuat judul programnya, yaitu program konversi biner heksadesimal yang membutuhkan variabel bilangan yang bertipe data string dan membutuhkan parameter untuk perulangannya nanti, dan variabel hasil untuk hasil dari konversi ke bilangan heksadesimalnya. Baik, selanjutnya adalah menggunakan user CRT agar dapat melakukan clear screen dari bagian yang tidak diperlukan selain dari penulisan program ini. Langsung saja kita bikin, dan kemudian tampilkan, masukkan bilangan biner, yang akan diinputkan ke dalam variabel bilangan. Oke, setelah itu lakukan pengecekan apakah variabel bilangan ini while jumlah dari variabel bilangannya ini dapat dibagi dengan 4 atau tidak, dapat habis dibagi dengan 4 atau tidak. Nah, jika tidak, maka variabel bilangannya ini ditambahkan karakter 0 di depannya. Oke, kemudian melakukan seleksi atau proses pernyataan implikasi, yang mana jika karakter yang diinputkan itu tidak angka 1 atau tidak angka 0, maka dapat menampilkan inputan yang user berikan ini salah. Baik, caranya yaitu for parameter to length bilangan do begin and kemudian bilangan parameter 1 0, nah, tidak dilakukan apa-apa, dan jika lain dari 1 dan 0, maka pergi ke 1. Oke. Jika sudah dilakukan proses penyeleksiannya, maka berikan karakter penulisan n-nya. Baik, pertama-tama kita buat dulu labelnya itu, yaitu dari 1 sampai 3 ya. Ini kita lakukan clear screen, dan pendeklarasian awal dari hasilnya itu yaitu ini ya. Oke, ini kita buat 2. Di sini 1, maka dilakukan clear screen kembali. Setelah itu tampilkan inputan yang Anda berikan salah, silakan ulangi kembali. Oke, kemudian enter, itu pergi ke 2. Jika
yang diberikan itu sesuai, yaitu memuat angka 1 dan 0 saja, maka pergi ke 3 untuk menjalankan program selanjutnya. Untuk program selanjutnya ini kita membutuhkan variabel baru, yaitu bilangan underscore n yang bertipe data array dari 1 sampai 1000. Datanya string ya. Kemudian di sini kita membutuhkan perulangan, yaitu for parameter 2 sama dengan 1 to length bilangan bit 4. Setelah itu terdapat nested for di sini ya, yaitu perulangan dalam perulangan ya. Kita membutuhkan variabel baru for parameter underscore n 2 sama dengan parameter dikali 4 dikurang 3 sampai dengan variabel baru, yaitu temp, atau disebut juga dengan temporary, yang mana nilai ini akan berubah sesuai dengan perulangan yang dibutuhkan. N di sini ya, tambah sama dengan 4, kalau mau panjangnya seperti ini ya. Pertama kita declare dulu variabel temp ini bernilai 4 ya. Oke, jika sudah, maka dapat dilakukan inputan ke variabel hasilnya itu ya. Enggak, ke variabel bilangan underscore n itu ya. Bilangan underscore n ke parameter, kita masukkan nilainya itu seperti ini ya. Dimasukkan dia dari awal dia, dari angka pertama 0011 01, dari angka yang pertama sampai ke yang terakhir ya. Kalau begitu dia dimasukkannya itu bilangan ke parameter underscore n, ditambahkan di akhirnya atau di belakangnya ya. Dari bilangan underscore n ke parameter. Oke, sudah ya perulangan ini. Kemudian melakukan pernyataan implikasi di perulangan selanjutnya, yaitu for parameter 2 sama dengan 1 itu length bilangan div 4 of bilangan underscore n ke parameter. Baik, di sini kita membutuhkan apa saja yang dapat diinputkan oleh user. Kemungkinan apa saja yang dapat dihasilkan dari empat bilangan yang dihasilkan dari karakter 1 dan 0. Baik, pertama 0000, kedua 0001, ketiga 0010, keempat 0011,
5, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 8, 0, 1, 1, 1, 9, 9, 1, 0, 0, 0, 10, 1, 0, 0, 1, 11, 1, 0, 1, 0, ke 12, 1, 0, 1, 1, setelah itu ke 13, 1, 1, 0, 0, setelah itu ke 14, itu 1, 1, 0, 1, ke 15, 1, 1, 1, 0, dan yang terakhir yang ke 16 yaitu 1, 1, 1, 1. Oke, seperti yang saya bilang di awal, yaitu jika nilai dari konversinya itu bermula dari 9 sampai 15, maka dapat dikonversi menjadi huruf atau karakter alfabet dari A sampai F ya. Oke, dapat kita masukkan di sini dari variabel hasil. Lihat dimulai dari awal sampai ke terakhirnya. Maka hasil di depan posisinya tambah dengan ini yang pertama F. Oke, kita lakukan dengan yang sama. Yang pertama 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jadi A, B, C, D, E. Oke, kita lihat ada bagian yang salah kan. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita lihat terlebih dahulu desimal. Oke, ternyata dimulai dari bilangan 10 sampai 15 yang diubah menjadi karakter alfabet A sampai dengan F-nya ya. Oke, berarti ini diubah jadi E, D, C, D, A. Oke, jika sudah sesuai, maka dapat diakhiri dengan N di bagian proses implikasi case-nya itu. Kemudian akunnya itu. Oke, jika sudah dapat dimulai. Oke, kita ambil contohnya dari yang ini. Itu contohnya 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Dapat kita lihat hasilnya ada yang salah ya. Kita ulang lagi.
bagian proses editingnya aja ya, enable editing. Oke, kita salin aja langsung. Oke, hasilnya 3B29 ya, sesuai. Dan untuk yang di atasnya oke, karena yang tadi itu ada karakter spasi seperti ini, maka dihapus dulu karakter spasinya itu. Oke, kita ulang aja ya. Kita hapus dulu karakter spasinya. Kemudian kita ulang ya. Oke, enter, maka hasilnya yaitu 66B. Oke, mungkin di sini ada yang salah ya bagian ini. Untuk konversi selanjutnya dapat kita gunakan referensi dari website lain, yaitu konversi hexadecimal. Oke, kita dapat mengambil contoh dari sini. Hasilnya F4 sesuai. Bagaimana untuk yang contoh yang kedua? Hasilnya A71 sesuai. Oke, bagaimana untuk contoh yang ini? Hasilnya sesuai A7CEB. Oke, berikutlah hasil dari pemrograman saya. Sebelumnya saya akan menguji terlebih dahulu bagaimana jika user menginputkan karakter lain atau lain dari angka 1 dan 0, maka dia akan meminta ulangi kembali. Jika salah, maka akan terus seperti itu. Jika angka selain 1 dan 0 diulangi juga, jika diinputkan kembali angka yang sesuai yaitu 1 dan 0, maka dia akan menghasilkan hasil dari programnya. Baik, jika kalian ingin melihat program Pascal konversi bilangan, dapat mengklik di bagian atas ini. Berikut inilah hasil dari codingannya. Oke. Baik, jika ada kesalahan dan kekurangan dalam cara saya menyampaikan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.